Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sudah menjadi hal yang wajar bagi para wanita jika mereka merias dirinya agar terlihat cantik. Hal tersebut ditujukan untuk menarik lelaki atau membuat hati seorang suami menjadi senang karena melihat kecantikan sang istri. Pada zaman sekarang ini, sudah banyak kosmetik kecantikan yang dijual di pasaran. Bahkan ada kosmetik yang sudah anti air. Selain itu, metode kecantikan di zaman modern ini juga sudah banyak macamnya. Salah satunya sahabat beriman adalah eyelash extension. Eyelash extension ini merupakan suatu metode perawatan yang bertujuan untuk memperpanjang, mempertebal, dan memperlentik bulu mata dengan cara memasang atau menyambut bulu mata dengan yang palsu. Perawatan ini muncul karena banyak wanita yang kurang pede dengan keadaan bulu matanya yang kurang lentik. Lalu bagaimanakah hukum Islam memandang pemakaian eyelash extension ini sahabat beriman? Bolehkah hal ini dilakukan? Simak video ini sampai akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut boleh atau tidak memasang eyelash extension menurut Islam, versi dari Magenta Islam. Dalam berdandan atau melakukan perawatan kecantikan, setiap wanita pasti ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepuasan diri. Dibandingkan dengan dulu, zaman sekarang ini banyak metode kecantikan yang dihadirkan. Tidak mengenal umur, eyelash extension ini merupakan metode kecantikan yang mulai banyak dilakukan oleh para wanita di Indonesia. Hasilnya, yang memuaskan menjadikan metode ini pun semakin terkenal di Indonesia. Lalu bolehkah melakukan eyelash extension dalam ajaran Islam? Bagaimana hukum bagi para wanita yang melakukan metode kecantikan tersebut? Kalian penasaran? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hukum eyelash extension dalam Islam. Dalam ajaran Islam, sahabat beriman tidak melarang para wanita dalam berdandan. Mereka diberikan hak untuk mempercantik diri, tidak ada yang salah dalam melaksanakan hal tersebut. Selama masih dalam batasan ajaran agama Islam, mereka masih diperbolehkan melakukannya. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak metode kecantikan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut membuat banyak wanita di Indonesia mencoba melakukan metode atau perawatan kecantikan itu. Dengan hasil yang memuaskan, membuat banyak wanita terlena akan hal tersebut dan lupa batasan. Salah satu metode kecantikan yang sering menjadi tren anak-anak muda zaman sekarang adalah eyelash extension. Metode ini dilakukan untuk perawatan bulu mata dengan cara menyambungnya, dengan tujuan agar bulu mata menjadi terlihat lebih lentik dan indah. Dalam Islam sendiri hal tersebut dilarang. Seorang wanita dilarang untuk menyambung rambut palsu ke dirinya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi sudah sangat jelas bahwa metode tersebut dilarang dalam Islam. Tidaklah boleh jika seorang wanita mengejar kecantikan saja tanpa memperhatikan hukum Islam di dalamnya. Hal tersebut membuatnya sungguh rugi dan akan dirundung rasa penyesalan kelak nanti. Bahkan Allah melaknat bagi setiap wanita yang melaksanakan metode tersebut. Jika ia sudah melaknat hambanya, maka akan mustahil hamba tersebut menjadi penghuni surga. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita akan memasuki dunia akhirat yang kekal abadi. Merugilah diri kita jika masuk ke dalam neraka karena mengejar kecantikan dunia semata. Karena kecantikan itu pun tidak akan kekal selamanya. Seiring berjalannya waktu, kulit pun akan menjadi keriput dan hanya amalan baik serta ibadah yang mampu membuat diri kita menjadi bersinar di akhirat nantinya. Sudah siapkah kalian sahabat beriman? Mensyukuri yang Allah berikan kepada diri kita.
Manusia diciptakan oleh Allah dengan fisik dan sifat yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi keunikan tersendiri. Rasa syukur harus terus kita panjatkan kepadanya, karena karunia yang diberikan sangatlah besar dan tidak akan digantikan oleh apapun itu. Tidak sedikit wanita yang mencari kesempurnaan dalam bentuk fisiknya. Berbagai macam cara hingga operasi bentuk tubuh, melakukan metode perawatan kecantikan untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan mampu dibanggakan pun dilakukan. Hal tersebut merupakan perbuatan kufur nikmat. Sebenarnya Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Walau begitu, masih banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat tersebut. Salah satu contohnya adalah menjalankan metode kecantikan yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti eyelash extension ini. Operasi bentuk tubuh dan menyambung rambut, walau dalam mata manusia mereka akan dipandang dan menjadi sorotan, tetapi hal tersebut tidak akan berlangsung lama dan kekal. Dan perbuatan mereka pun sangatlah merugi, karena dapat menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Hal ini tertulis dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan maklumat. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita menjadi pribadi yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Bentuk fisik dari diri kita merupakan rahmat yang sangat besar. Tidak perlu berdandan secara berlebihan hanya untuk hasil yang sementara saja. Akan sangat merugi jika kita kembali ke neraka hanya karena kebutuhan dunia saja. Ada berdandan dalam Islam. Sahabat beriman, setiap wanita dalam berdandan atau mempercantik dirinya selalu menginginkan hasil yang sempurna. Hal ini sungguh manusiawi, tetapi kita harus bisa menahan diri agar tidak melakukan metode kecantikan yang dilarang oleh ajaran Islam untuk mempercantik diri ini. Dalam ajaran Islam sendiri mengajarkan beberapa adab dalam berdandan. Salah satunya yang diajarkan adalah setiap wanita tidak diperbolehkan berdandan secara berlebihan. Hal ini bertujuan untuk tidak menimbulkan syahwat di mata para lelaki. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dari ayat tadi sudah sangatlah jelas larangan dari Allah tentang sesuatu yang berlebihan. Hal tersebut dikarenakan sesuatu yang berlebihan pasti akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi semua orang. Selain itu, dalam mempercantik diri juga harus menutup aurat. Hal ini sudah menjadi kewajiban untuk setiap manusia. Maka jika tidak dilakukan, azab Allah akan menimpanya. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau aurat kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Berdandanlah sesuai adab yang telah dianjurkan dalam ajaran Islam, karena sesungguhnya sahabat beriman hal tersebut merupakan cara terbaik dalam mempercantik diri. Risiko kesehatan eyelash extension.
eyelash extension merupakan metode kecantikan yang menyambung bulu mata dengan bulu mata palsu. Biaya yang dikeluarkan oleh metode ini sangatlah mahal, namun hal tersebut sebanding dengan hasil yang diberikan. Tetapi metode kecantikan ini mempunyai bahaya untuk kesehatan. Walau sedang populer di kalangan wanita, tetapi dengan melakukan metode ini bisa menimbulkan resiko seperti bulu mata asli akan rontok, iritasi atau alergi, dan mata bisa terluka. Maka dari itu kita harus hati-hati ya sahabat beriman. Sudah siapkah kalian? Bagaimana, sudah pahamkah sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.